told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Parents Hebat, mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Halo, assalamualaikum parents hebat yang ada di rumah. Apa kabarnya yang sekarang lagi tinggal dengan mertua? Boleh dong di-share pengalamannya, masukkan di kolom komentar ya, bagaimana perasaannya tinggal dengan mertua. Hari ini kita akan berdiskusi membahas ya tentang mertua versus menantu. Aduh, jadi pengen geli ketawa sendiri begitu ya. Antara mertua dan menantu ini sepertinya lebih dahsyat dari Perang Dunia Kedua ya, bisa dikatakan Perang Dunia ke-8 mungkin seperti itu ya. Tapi lebih banget sih, jangan seperti itu kali ya, biasa aja. Emang di mana-mana mertua sama menantu itu sering tidak cocoknya sih. Ya, hari ini yang kita posisi jadi menantu nih bukan berarti nanti nggak jadi mertua loh. Suatu saat jadi mertua juga kan. Nah, pembelajaran hari ini ditujukan untuk kita yang sekarang jadi menantu dan kita sendiri juga yang nanti kelak akan jadi mertua. Nah, biasanya kalau antara menantu dan mertua ini perangnya dahsyat begitu ya, perangnya dahsyat atau bahkan perangnya jadi perang dingin begitu. Bukan tanpa alasan perang antara mertua dan menantu ini, kalau biasanya dari sisi menantu mengatakan aku sudah ini, aku sudah itu, sudah melakukan ini itu begitu. Dan dari sisi mertua terkadang berargumen juga, menantu itu semestinya begini atau semestinya begitu. Well, apapun alasannya, hari ini menantu dan mertua pastinya ingin cari solusi kan? Apa aja solusi agar mertua dan menantu ini punya jembatan atau jalan tengahnya. Karena ada dua kubu mertua dan kubu menantu, maka sekarang kita lihat dulu dari sudut mertua. Kita sebagai mertua yang pertama harus satu, memahami bahwa menantu juga anak kita. Nah, kalau sudah masuk pada pemahaman atau penerimaan bahwa menantu adalah anak kita, maka kita pun akan memperlakukan menantu itu sama seperti anak kita, termasuk cinta dan kasih sayang yang kita berikan, termasuk bagaimana cara menasehati, mengingatkan atau mengkritik itu sama dengan yang diperlakukan kepada anak kita. Yang kedua yaitu memahami perbedaan generasi dan perubahan zaman. Kita yang sekarang, saya yang berada pada posisi generasi X, kemudian memiliki mertua generasi baby boomers, dan atau nanti berkelanjutan, saya generasi X, maka saya akan memiliki menantu generasi Z atau Alpha, itu semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, generasi mertua atau generasi yang memang sudah terdahulu, maka seyogyanya generasi baby boomers ini memahami karakteristik generasi menantunya, karakteristik generasi yang ada di bawahnya. Nah, karena adanya ketidaktahuan dan ketidakadanya pengertian antara kedua generasi yang berbeda ini, maka peranglah yang terjadi. Sehingga generasi baby boomers tidak akan cocok dengan generasi X atau nanti generasi milenial, dan juga demikian generasi X nanti akan tidak cocok ketika menghadapi generasi Z ataupun generasi Alpha, karena semuanya memiliki karakteristik dan akan memiliki perubahan-perubahan di setiap zamannya. Yang ketiga adalah tinggalkan cara berpikir lama atau cara pola pikir lama. Orang terdahulu atau baby boomers, generasi baby boomers salah satunya memiliki karakteristik yang perfect, yang terlalu sempurna, entah dalam hal mengerjakan satu proses memasak ataupun dalam mengerjakan satu proses keahlian atau yang lainnya. Namun hal itu tidak bisa dituntut agar generasi di bawahnya atau generasi menantunya harus sama melakukan hal itu. Nah, ada karakteristik yang tidak sama atau yang tidak muncul. Kenapa kok anak muda zaman sekarang seperti ini? Tidak bisa kita menggunakan argumen yang seperti itu. Tidak mudah atau tidak semata-mata kita hanya menganggap bahwa generasi kita lah yang terbaik, generasi mertua lah yang terbaik. Nah, ingat ya, kita sekarang menantu kelak jadi mertua. Nah, ingat, catat. Yang keempat yaitu
mencoba mengikuti budaya masa sekarang, baik budaya, pola pikir, ataupun juga dengan kebiasaan. Yang salah satunya yaitu disebut budaya instan. Apapun yang ada sekarang itu sudah zamannya serba instan. Bolehlah kalau dulu sebelum adanya teknologi, kalau mau kita membutuhkan santan, maka kita harus pergi ke pasar membeli kelapa, mengupas kelapa, kemudian memarutnya dan kemudian memerasnya gitu ya, memerasnya. Nah, kalau sekarang budayanya sudah tidak relevan lagi. Sekarang kita butuh yang cepat, banyak aktivitas yang harus kita lakukan. Maka kita cukup tinggal beli santan instan, kita ambil gunting, kita buka, sudah beres semuanya. Nah, budaya-budaya instan seperti itulah harus kita ikuti supaya kita tidak berpaku pada habit atau kebudayaan kita yang lama. Nah, yang kelima adalah sepertinya ini sangat membutuhkan hari kemerdekaan. Seorang menantu sangat membutuhkan hak ataupun otoritas untuk mengatur keluarga atau rumah tangganya sendiri sekalipun tinggal dalam satu rumah. Para mertua, berikan kepercayaan menantu-menantu Anda untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Baik, itu tadi adalah 5 hal yang harus dilakukan oleh mamer, bumer, mama mertua, ibu mertua. Nah, sekarang kita akan melihat atau apa yang harus kita lakukan sebagai menantu. Ada 5 hal juga yang harus kita lakukan sebagai menantu agar konflik dunia berkepanjangan ini bisa sama-sama survive dan sama-sama menikmati keindahannya. Yang pertama sebagai menantu adalah tetap memahami posisi bahwa mertua adalah orang tua. Kalau kita sudah memasukkan mindset bahwa orang tua adalah mertua, maka tidak ada pilihan lain bahwa kita sebagai anak tetap memiliki kewajiban untuk taat, untuk menghormati dan menomorsatukan orang tua kita, yaitu mertua kita. Yang kedua adalah memahami perbedaan. Nah, sama hal ini kita sebagai anak juga harus memahami adanya perbedaan dan perubahan zaman. Kita harus mengetahui mertua kita ini termasuk hidup di generasi apa, lahir di generasi apa, sehingga kita wajib mengetahui pengetahuan tentang karakteristik generasi, sehingga kita tidak serta-merta menyimpulkan bahwa karakter ibu mertua kita seperti ini, apalagi yang disoroti hanya yang negatifnya saja. Bagi para menantu yang tidak mengerti ataupun yang belum mengerti ataupun yang belum tahu tentang karakteristik generasi, bisa langsung dibuka video kami yang membahas tentang generasi-generasi. Lahir di tahun apakah ibu mertua Anda. Yang ketiga yaitu tetap menjaga perilaku dalam ketaatan dan kelembutan. Karena kita seorang menantu adalah sebagai seorang anak, maka kewajiban kita tetap memberikan perilaku yang lembut dan memberikan ketaatan kita kepada ibu mertua kita ataupun mertua kita. Apapun konflik yang sedang terjadi, apapun jenis perang dunianya, tapi tetap kelembutan dan ketaatan tetap menjadi senjata yang utama. Yang keempat yaitu membuka pintu dialog dan diskusi. Beberapa banyak kita tidak sanggup ataupun tidak mampu untuk duduk bersama untuk berdiskusi dan berdialog. Nah, kita sebagai mertua, sebagai menantu, kita berusaha untuk membuka pintu komunikasi itu, entah melalui jalan perkataan permintaan maaf dahulu ataupun yang lainnya, tetapi adanya dialog dan komunikasi ini akan mampu meringankan gejala ataupun unek-unek yang sama-sama terjadi ataupun keinginan-keinginan yang belum pernah tersampaikan. Yang kelima ataupun yang terakhir dari sisi menantu yaitu mengadopsi hal-hal baik yang bisa kita praktekkan di generasi kita sekarang. Kalau kita sudah mengetahui orang tua kita, mertua kita lahir pada generasi apa dan kita sudah mengetahui karakteristiknya, semuanya pasti akan ada sisi positif, negatif ataupun kelebihan dan kekurangannya. Maka sangat bijak kita sebagai menantu menduplikat hal-hal positif apa yang ada pada mertua kita ataupun
karakteristik umum yang ada pada generasi kelahiran orang tua kita ataupun mertua kita. Nah, hal-hal yang positif tadi bisa kita ambil untuk kita aplikasikan ke dalam rumah tangga ataupun keluarga kita. Wow, tarik nafas dahulu, tarik nafas dahulu. Ya, itu tadi adalah 5 hal untuk mertua, 5 hal untuk menantu. Yuk kita sama-sama bersinergi agar perang dunianya bisa, enggak deh, jangan perang dunia deh, agar kehidupan kita dalam sebuah keluarga muncul keharmonisan yang bisa bertahan lama. Terima kasih ya Bunda yang ada di rumah, semoga bermanfaat. Salam Parents Hebat.